Kemarin saya melanjutkan mengenai kitab Daniel. Kitab Daniel agak panjang. Kayaknya masih ada satu seri untuk kitab Daniel untuk minggu depan. Minggu depannya lagi kita mau masuk ke dalam kitab Wahyu. Karena kitab Daniel dan kitab Wahyu adalah suatu nubuatan yang sangat berkorelasi atau sangat berhubungan. Tapi saat ini saya hanya membahas kitab Daniel. Minggu depan juga kitab Daniel. Baru pertengahan minggu nanti kita akan membahas kitab Wahyu. Jadi di sini ayat Alkitab dibacakan. Sangat baik ya gereja ini ya. Karena saya yakin kalau pulang dari gereja pasti tidak baca Alkitab. Makanya di sini semua diberikan ayatnya supaya saat jemaat Tuhan ke gereja, saat itu jemaat juga tahu apa yang ditulis Tuhan, apa yang rencana Tuhan di akhir zaman, di masa kini dan di akhir zaman. Tuhan itu sudah menulis. Tuhan itu seperti sutradara, ya, sutradara itu yang membuat semua kisah hidup manusia ada ditulis oleh Tuhan. Dan bagaimana kalau kita tidak ngerti kisah Tuhan, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kita harus jadi mempunyai hikmat bijaksana untuk mengetahui apa cerita Tuhan, apa endingnya the happily ever after. Jadi kerajaan yang indah, kerajaan damai sejahtera, kerajaan yang indah. Itu adalah kerajaan yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk anak-anaknya yang percaya padanya. Yuk kita lanjut. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kitab Wahyu, mimpi Daniel itu menegaskan kembali tentang kerajaan Allah yang akan datang menggantikan semua kerajaan dunia. Jadi kalau ada kerajaan Babylon, kerajaan Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Roma, itu semua sudah ditentukan Tuhan. Bahkan kedatangan antikris pun sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu yang menulis sejarah history manusia, kerajaan manusia sudah dalam tulisan tangan Tuhan. Kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak mau menggali dan belajar. Makanya di sini akan diajarkan bagaimana kita menggali apa rencana Tuhan ke depan untuk all mankind. Kita lanjut, kemudian lanjut. Kita lihat bahwa kemarin kita udah belajar ya, belajar statue mengenai Nebukadnezar, kepala emas Babel, yaitu bahwa Allah di surga memberikan kekuasaan, kekuatan, kemuliaan atas raja seluruh bumi. Babel dipenuhi dengan emas, kemudian dada, lengan dan perak, media, Persia. Jadi penggabungan antara dua negara, Media dan Persia. Kemudian perut dan paha dari perenggu. Itu adalah Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Selama masa hidupnya, tentaranya menggunakan perunggu. Kemudian kaki besi adalah Roma. Yang di Roma ini, pemerintahan Yesus ada di dalam kerajaan pemerintahan Roma. Kaki besi adalah Roma, yaitu kerajaan ini sekuat oleh besi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan semua orang yang berada di jalurnya. Legion besi ini adalah Roma legendaris karena dikenal sebagai kemampuannya menghancurkan semua perlawanan dengan tunik besi. Jadi istilahnya ini besi, Roma itu sebelah sini ya, Roma itu dilambangkan oleh kaki ya, kaki besi. Maka itu Roma terbagi jadi Roma Barat dan Roma Timur. Kemudian kaki, jari-jari dari besi lah. Untuk kaki akan berubah di sini adalah perpaduan antara clay dan besi. Clay itu adalah tanah liat dan besi itu mewakili kerajaan masa depan yang terdiri dari konfederasi 10 negara di bawah kekuasaan Antikris. Dan kerajaan apa itu nanti kita belajar. Dan kita ada di mana ini? Bu, kita di mana? Kita sudah ada di kaki. Tinggal sebentar lagi akan jatuh, akan diungkit sebuah batu, ya. Kita sekarang ada di kaki. Sebentar lagi akan diungkit sebuah batu yang bukan dengan tangan manusia akan menghancurkan patung itu, ya. Sebelum dihancurkan, kalau kerajaan dunia ini habis semua, kita akan diselamatkan dulu, yaitu dengan rapture atau pengangkatan. Yuk kita lanjut.
Kemarin sudah lihat bahwa kemarin adalah mimpi dari Nebukadnezar. Sekarang adalah mimpi dari Daniel sendiri. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, kita punya hubungan kontak dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih mimpi, penglihatan untuk anak-anaknya supaya Tuhan kasih mereka tahu apa yang terjadi di masa depan yang Tuhan ingin rencanakan. Mari kita lihat ayatnya di mimpi Daniel 7 ayat 1 sampai 28. Daniel ini bermimpi, pada saat itu Daniel bermimpi melihat 4 binatang. Ini mimpi pertama 4 binatang. Dan mimpi kedua adalah domba jantan dan kambing jantan. Jadi kalau mimpi itu Tuhan selalu tegaskan 2 kali, 3 kali. Selalu, biasanya seperti itu. Pak Budi sering mimpi tentang rapture. Dan itu ditegaskan sampai 4 kali. 4 kali Pak Budi sudah pernah mimpi tentang pengangkatan. Supaya apa? Supaya memberitahu kepada jemaat atau anak-anaknya bahwa ini loh yang terjadi akan datang. Bersiaplah. Nah, jadi kita lihat bahwa Daniel mempunyai mimpi, dikasih mimpi sama Tuhan tentang 4 binatang yang terjadi pada zaman Daniel dan zaman yang akan datang. Juga mengenai domba dan kambing yang akan terjadi pada zaman yang akan datang. Jadi menegaskan 2 kali. Ingat waktu Yusuf juga mimpi mengenai apa? Gandum yang apa? Menunduk. Yusuf selalu Tuhan memberikan mimpi 2 kali kepada Yusuf. Benar ya? Waktu bintang-bintang itu tunduk dan bulir gandum itu menunduk kepada bulir gandum Yusuf. Jadi biasanya mimpi selalu ditegaskan supaya orang percaya. Yuk kita lihat ayatnya. Daniel 7 ayat 1 sampai 28. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskanlah mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 mata angin. Saya dulu pernah bercerita tentang 4 mata angin, bahwa Tuhan itu punya 4 malaikat yang di mata angin utara, barat, timur, selatan. Yang menjagai tahta Allah itu yang namanya serubim. Pernah ya? Yang bentuknya seperti apa? Ini bentuknya lembu, manusia, lion, singa, dan Raja Wali. Ingat? Kalau enggak ingat, buka YouTube saya mengenai menang di atas badai. Itu saya berbicara mengenai serubim, 4 malaikat Tuhan yang menjaga tahta Allah. Bentuknya seperti lembu, manusia, singa, dan Raja Wali. Ini lembu melambangkan dunia. Makanya saya kasih sini, ini dunia. Lembu itu adalah the earthly thing, melambangkan dunia. Kalau Yesus itu juga melambangkan dunia, ia adalah roti dan anggur. Kemudian lion itu melambangkan hakim atau menghakimi seluruh manusia sebagai perantara antara Tuhan. Dan elang itu melambangkan tahta Allah. Makanya saya taruh di sini, elang itu melambangkan surga dan ini melambangkan hakim, dan Tuhan itu melambangkan sebagai manusia. Manusia di bumi apa di surga? Bumi, betul ya? Bumi, dan earthly itu adalah bumi. Makanya saya taruhkan di sini. Kenapa? Ini dunia, ini yang goal itu adalah surga. Jadi kenapa saya taruhkan di sini? Karena Tuhan sebagai manusia, sebagai lion adalah hakim, perantara antara manusia dengan tahta Allah, dengan surga. Dan ini adalah 4 mata angin. Kalau kau belajar, kau buka di YouTube saya mengenai 4 malaikat yang menjaga di tahta Allah. Itu namanya serubim, bentuknya adalah ox itu lembu, bentuknya sebagai manusia, itu merupakan gambar Allah. Kenapa gambar Allah? Lembu itu menanggung beban. Bukankah Yesus menanggung beban salib, menanggung beban dosa, menanggung beban manusia di atas pundaknya? Yesus menanggung beban. Bukankah Yesus datang sebagai manusia, mengambil rupa sebagai manusia saat datang ke dunia? Yesus mengubah sebagai raja. Lion itu adalah raja. Dia raja, dia hakim yang akan menghakimi, yaitu singa. Singa itu menjadi binatang yang terkuat.
Kemudian Yesus sebagai eagle. Eagle itu apa? Tempatnya di tempat yang sangat tinggi, yang tidak suka dijangkau oleh manusia. Jadi itu adalah 4 mata angin. Kita lihat tadi sampai di mana. Dan dan 4 binatang besar. Pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak ke 4 mata angin. 4 mata angin itu adalah 4 utara, timur, barat, selatan, yaitu serubim. Serubim itu malaikat Allah. Dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik. Ya, binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti singa. Singa itu bukan singa ini ya, beda ya. Ini melambangkan, kalau ini tadi melambangkan 4 rupa Allah. Melambangkan 4 rupa Allah, wajah Allah. Kalau ini melambangkan pemerintahan Gentile. Gentile itu manusia. Jadi kita lihat bahwa gambar yang pertama adalah singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Kepadanya diberi hati manusia. Berarti gambar penglihatan itu, binatang itu diberi hati manusia. Berarti dia akan menjadi manusia yang perkasa, yang karakternya seperti singa. Ya, kita lihat diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk itu ada di dalam mulutnya. Lah berarti kalau 3 tulang rusuk berarti lagi makan, betul enggak? Berarti bear ini lagi habis ngunyah, makan. Berarti lagi mengalahap mangsanya. Lah berarti dia lagi menaklukkan. Lagi makan, lagi melahap mangsanya. Tampak seorang binatang yang dan nampak ada seorang binatang lain yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih di dalam mulutnya di antara giginya. Demikian katanya, ayo makan daging banyak-banyak. Kenapa? Berarti dia lagi memakan mangsanya. Ini yang dilihat Daniel adalah ada 1, 2, 3, 4 binatang. Binatang singa, beruang, macan tutul, dan binatang aneh. Gak tahu tuh binatang aneh. Yuk kita lanjut. Apa yang disebut binatang ini? Kita baca ayatnya. Saya tidak begitu kelihatan, disebut terlalu tinggi. Ya. Ketika kita melihat binatang itu, kekuasaan bangsa itu keluar dari laut dengan angin yang bertiup kencang, kita tahu bahwa mereka datang dengan kekuasaan yang penuh dengan semangat peperangan dan pertempuran. Jadi mereka semua binatang-binatang, tapi semua diberi hati manusia. Jadi mereka semua bertempur. Kemudian kita lihat ayatnya yang bawah, saya bacain ya. Binatang itu melambangkan kerajaan dan bangsa-bangsa. Dan binatang keempat itu adalah kerajaan yang keempat yang ada di bumi. Ini Daniel 7. Kita Daniel 7. Ini adalah binatang pertama, binatang kedua, binatang ketiga, binatang keempat. Binatang keempat ini adalah kerajaan yang akan datang. Jadi binatang ini yang keempat belum ada. Belum terjadi. Jadi kita masih masuk dalam binatang-binatang ini. Ya, itu barunya ke Revelation. Kemudian kita lihat ya, ayat tadi bilang akan menggoncangkan laut. Apa yang disebut laut? Laut dalam nubuatan, laut itu berarti orang dan bangsa-bangsa di bumi. Semua yang telah kau lihat di mana wanita pelacur duduk itu adalah bangsa-bangsa di bumi. Kita lihat di ayat kitab Wahyu, itu ada yang disebut pelacur duduk berdiri di atas binatang, dia keluar dari laut. Laut itu melambangkan bangsa-bangsa atau sekumpulan orang Gentile. Dan kita lihat yang pertama rupanya seperti seekor singa, mempunyai sayap Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Dia diangkat dari tanah dan ditegakkan pada kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Berarti kita lihat binatang-binatang ini adalah kerajaan yang berkuasa di dunia pada zaman Daniel. Dan kerajaan keempat adalah yang belum datang. Siapakah itu? Kita belajar. Kemudian kita lihat keempat mata angin. Keempat mata angin kita lihat. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat tadi ya, berdiri kepada keempat penjuru bumi
dan mereka menahan 4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut. Jadi 4 mata angin itu adalah 4 malaikat yang menggoncangkan negara-negara itu, menggoncangkan banyak negara itu supaya dia naik menjadi satu kekuasaan. Ya, jadi yang menggoncangkan itu malaikat Tuhan, menggoncangkan orang-orang, banyak orang untuk menjadi raja. Siapa yang memilih? Tuhan sendiri. Jadi kita lihat binatang itu muncul dari Mediterania Timur. Jadi semua binatang-binatang digoncangkan oleh Tuhan. Yuk, kemudian lanjutnya kita lihat binatang yang pertama tadi singa. Kita lihat sayap singa melambangkan kecepatan, dan singa tersebut melambangkan kerajaan Babylon. Teman saya belajar ya, Babylon sebagai apa? Kepala emas. Yes. Ya, ditegaskan lagi kepada Daniel ya, bahwa singa adalah melambangkan kerajaan Babylon, digunakan sebagai simbol kerajaan Babylon oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa singa itu orang melambangkan kekuatan? Udah kekuatan dikasih sayap lagi, berarti percepatan, betul? Singa adalah raja hutan. Udah raja hutan itu kuat, dikasih sayap, udah kuat bisa terbang. Berarti isinya dalam pemerintahan kerajaan itu terjadi percepatan dan kekuatan yang dahsyat. Yes, memang saya lihat Babylon kota yang luar biasa hebat. Kita lihat di bawah pemerintahan Nebukadnezar, Babylon menjadi kerajaan yang berkembang cepat dan kuat. Kita bisa melihat lambangnya di kota itu adalah lambang singa semua. Persis seperti yang Tuhan katakan, lambang singa semua. Kita lihat ini adalah Babylon. Nah, kemudian kita lihat belajar dari kemarin bahwa Babylon kemudian dilanjutkan oleh anaknya Belsasar, Mene Tekel Ufarsin. Ingat kemarin anak dari Nebukadnezar ya, yang berpesta-pesta sampai ada tangan Mene Tekel Ufarsin, bahwa pemerintahanmu ditimbang terlalu ringan dan saat ini pemerintahanmu diambil daripadamu. Ingat, itu adalah kemewahan pada saat di bawah pemerintahan anaknya menjadi Babylon bukan lagi terkuat, menjadi lemah. Makanya diambil, dicabut apa itu? Dicabut apanya? Dalam ayatnya dicabut apa namanya? Sayapnya. Iya, pada saat dicabut sayapnya pemerintahannya diturunkan, betul. Supaya tidak bercepat lagi, dia menjadi singa yang lemah, yang tadinya kuat di bawah pemerintahan anaknya. Karena anaknya juga tidak belajar dari pemerintahan bapaknya, diambil pemerintahan itu sebentar banget dari anaknya. Kita lihat bahwa arkeologi dari Babylon semuanya melambangkan kepala dan melambangkan singa yang ada sayapnya. Ya, jadi Tuhan tuh kalau kasih prediksi, wow, pas banget semua yang ditulis di Alkitab semua terjadi. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua tadi apa? Beruang yang ada tulang rusuknya, berarti dia habis makan, memangsa. Kita lihat, dan tampak ada seorang binatang lain yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya dan yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Kemudian dia bilang, makanlah daging sebanyak-banyaknya. Binatang berikutnya adalah beruang yang satu sisi lebih tinggi daripada sisinya, yaitu Media dan Persia. Kerajaan Persia lebih tinggi daripada Media. Makanya yang satu tinggi sebelah. Karena mereka bersekongkol, istilah bersatu, maksudnya bersatu untuk menaklukkan kerajaan Babylon. Kita lihat bahwa kerajaan ini adalah Media Persia, gabungan 2 kekuatan, yang satu lebih kuat dari yang lain. Persia lebih kuat daripada Media, dan mereka yang menghancurkan Babylon, merebut Babylon. Ya, jadi kerajaan tadi yang harimau singa tadi sudah hancur, sudah direbut oleh beruang. Kemudian karakter kekuatan ini dilambangkan baik dengan seekor beruang. Bangsa Media Persia adalah bangsa yang kejam, tamak dan merampas, menindas orang. 3 tulang rusuk yang ada di cengkeram mulutnya adalah 3 wilayah yang sudah ditaklukkan oleh
Media Persia, termasuk Babilon. Jadi dia sudah makan, memangsa Babylon sudah termasuk, sudah diambil dia, Lydia dan Mesir. Pemerintahan satu sudah hancur, diberikan, diambil pemerintahan beruang, yaitu Media Persia. Kemudian kita lanjut ayatnya, yuk. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, yaitu macan tutul, yang 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberi kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat. Di sini tidak disebutkan loh binatang keempat apa, tidak ada disebutkan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injak lagi dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya tanduk yang kecil, sehingga 3 tanduk yang dahulu tercabut, karena tanduk ini tercabut. Dan pada tanduk itu ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Kita tahu bahwa, kita lihat ini macan tutul itu adalah Yunani, dan di sini adalah Rom. Kita lihat yuk, lanjut. Seperti pada yang kemarin, kepala sebagai gold, kemudian silver, kemudian perunggu. Kita lihat ya ayatnya ya. Kecil tidak bisa lihat. Ya, kita lihat bahwa di sini kemudian Daniel 7 ayat 6. Kemudian aku melihat tanpa seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung di punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepalanya itu diberinya kekuasaan. Dan kita lihat dalam sayap itu artinya kecepatan atau nubuatannya kecepatan. Ini dilambangkan dengan kerajaan Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung. Alexander the Great yang menaklukkan dunia dengan cepat. Dia menguasai ini semua di dalam satu kendalinya. Dan kita lihat macan tutul ini adalah melambangkan, dan 4 kepala ini melambangkan 4 jenderal dari Alexander Agung yang mengambil alih kerajaan setelah kematian Alexander yang baru menaklukkan seluruh dunia. Jadi 4 kepala itu adalah 4 kerajaan lagi, 4 penguasa. Kita lihat penguasaannya dari sini, para jenderal itu adalah Kassander menguasai Yunani, menguasai Greece, Yunani, menguasai Asia Minor, Ptolemy menguasai Mesir, dan menguasai Syria atau Babylon. Jadi pada saat Alexander mati, ini sebentar lagi, mati hanya umur 32 tahun. Pada saat Alexander mati, langsung kekuasaannya dipecah menjadi 4. Alexander itu menyembah dewa Yunani karena dia Greek Yunani. Makanya jangan bangga kalau pakai Hermes. Hermes itu dewa Yunani. Kita lihat bahwa Alexander menyembah dewa Hercules, dewa Bacchus, dewa anggur, dan meniru apa yang dikatakan dewa. Kemudian dia suka minum minuman anggur, mabuk, bahkan tanpa kendali dia bisa bunuh temannya sendiri saat mabuk-mabukan. Bahkan dia melakukan banyak pertumpahan darah, pernah membakar seluruh kota karena saran dari wanita dan jahat. Kemudian Alexander mati karena sakit panas umur 32 tahun. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh 4 jenderal, kemudian terbagi menjadi 4 jenderal kecil-kecil, kemudian diberikan kepada yang lain. Yuk kita lanjut. Ini dari Yunani ya. Nah, pemerintahan kemudian pemerintahan itu diambil oleh Roma. Ingat Roma itu apa? Besi ya, besi betul. Kemudian aku melihat dari penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan, dan ia sangat kuat, bergigi besar dan besi. Dari besi ia melahap, melemukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, berbeda loh. Apalagi ia bertanduk 10. Kita lihat bahwa gigi besi itu mengingatkan kepada kaki dan telapak besi pada ini, ya toh, pada Daniel 2. Berarti binatang yang kedua itu adalah punya gigi besi. Kemudian salah satu perbedaan bahwa
Babel dan Medo Persia dan Yunani adalah Roma itu menaklukkan melalui kekuatan militer dan agama. Pada pemerintahan Roma, Yesus disalib pada pemerintahan Roma, Kaisar. Karena saat itu ahli Taurat dan Imam Farisi sangat berpengaruh kepada pemerintahan. Ingat bahwa saking takutnya Kaisar kepada ahli Taurat dan imam-imam Farisi, dia menyalibkan Yesus. Ingat waktu situ berkata, siapa yang kau pilih, Barnabas atau Yesus yang akan disalibkan? Apa kata mereka? Salibkan Yesus. Itu jadi pemerintahan Roma itu adalah pemerintahan antara penggabung, dia pakai kekuatan militer dan agama, religion menjadi satu. Sehingga saat itu gereja mempunyai peranan kuat di dalam pemerintahan Roma. Yang lain enggak, yang tadi enggak. Tetapi saat pemerintahan Roma, pemerintahan ini dipengaruhi oleh gereja. Kita lihat bahwa kita lihatnya adalah satu perbedaan bahwa melalui sekelompok kecil orang dengan pengikutnya, gereja bisa punya suara besar di dalam pemerintahan. Kita lihat ya, bahwa Roma membuat perjanjian dengan negara-negara taklukan untuk menjadi pelindung mereka. Roma membuat persekutuan dengan melindungi negara yang dia buat dengan sebuah persekutuan dengan Yunani dan melindungi Yunani dari orang Makedonia. Yunani sudah dihancurkan di tanah Roma, kemudian dia membuat perjanjian untuk melindungi Roma sendiri. Ya, kita lihat bahwa pada saat agama-agama menjadi suatu kekuatan bergabung dengan pemerintahan, jadi agama pun bisa membuat keputusan pemerintahan yang yang berpengaruh kepada seluruh orang. Contohnya pada saat itu kemarin Nebukadnezar, siapa yang jadi advisernya kepada negara, kepada Nebukadnezar. Jadi mereka adalah penasehat kerajaan, tahu ya. Jadi saat ini Roma penasehat kerajaannya adalah gereja. Jelas, gereja zaman ini adalah menjadi penasehat kerajaan. Ingat pada zaman Daniel, siapa yang menasehatkan orang untuk menyembah patung raja? Adalah penasehat raja. Di sini penasehatnya Kaisar adalah gereja. Kita lihat kemudian lanjutnya. Nah, kita lihat bahwa tadi ada 10 tanduk. Oke, Pak, ulangi yang tadi ini. Kita lihat bahwa Kaisar Roma itu mengangkat dirinya sebagai dewa. Jadi dia harus dituruti, tidak ada yang tidak bisa nuruti, kalau tidak dituruti penggal, bunuh. Nah, kita lihat bahwa tadi ada 10 tanduk di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tanduk. Di binatang ini ada berapa ini? 10 tanduk ya. Lagi pula ia bertanduk 10. Yuk lanjut yuk. Lanjut yuk. Udah. Yuk. Nah, 10 ya tadi. Kan masih. Nah, 10 tanduk. Binatang ini mempunyai 10 tanduk. Ini maaf, kalau ini binatang yang 10 tanduk itu sama dengan binatang di kitab Wahyu 13. Nanti saya akan lanjutkan minggu depan di Wahyu 13. Saya kasih gambarannya karena apa yang dikatakan Daniel itu dikatakan juga kepada Yohanes di Pulau Patmos soal binatang yang keluar daripada bumi. Kita lihat bahwa ini tanduk 10 itu sama dengan ini. Jadi pertama Egypt itu Mesir. Jadi semua adalah penganiayaan kepada bangsa-bangsa Israel. Israel itu adalah Yahudi. Ingat bangsa Israel ditawan oleh Mesir. Ingat pada saat ditawan Mesir dia teriak-teriak, Tuhan lepaskan aku dari Mesir, ya Kak? Akhirnya Tuhan kasih tanah Kanaan. Nah, jadi ini semua adalah bangsa-bangsa yang menawan anak-anak Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ya, kita lihat bahwa Egypt, Mesir adalah bangsa yang melawan bangsa Israel. Pertama kali yang dilawan musuhnya adalah Egypt, ya toh? Akhirnya Tuhan keluarkan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bangsa yang kedua yang menganiaya
bangsa Israel adalah Assyria, ya, Syria. Kemudian bangsa ketiga adalah Babylon, Nebukadnezar, ya, Nebukadnezar. Kemudian bangsa Persia, bangsa Yunani, kemudian Rom. Rom itu pada saat pemerintahan Yesus, bagaimana anak-anak Tuhan juga banyak yang dianiaya. Yang keempat adalah Islamic Khalifat. Kenapa? Pada saat Roma dihancurkan, saat itu masuk orang Islam yang menyerang Roma dan menghancurkan Roma. Roma direbut oleh orang Islam, yaitu bangsa Iran. Ya, bangsa Iran merebut kota Roma dan kemudian mereka mendirikan termasuk merebut juga Israel, mendirikan Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi Masjid Al-Aqsa didirikan oleh Islamic Khalifat di Israel pada saat Israel dibubarkan sama Tuhan. Karena Israel menjadi bangsa yang berjahat pada saat bangsa Roma, pada saat pemerintahan bangsa Roma. Ingat enggak Tuhan Yesus disalib di pemerintahan Roma? Ya. Setelah Yesus disalib, apa kata Yesus? Biarlah darah ini ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami. Ingat ayatnya? Saat itu Tuhan menghajar bangsa Israel, Yahudi dicerai-beraikan, tidak punya bangsa, disebarkan ke seluruh dunia. Saat itu Islam Khalifat masuk ke dalam Yerusalem, ke bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan mendirikan Masjid Al-Aqsa. Ya, makanya kingdom yang ketujuh adalah Islamic. Lah, kepala yang ke-8 siapa? Itulah kepala Antikris, kerajaan yang akan berkuasa nanti. Yuk kita belajar. Jadi kita lihat bahwa pertama adalah 10 itu adalah satu Egypt, Mesir, kedua Syria, ketiga Babylon. Kenapa berbeda? Ini ada di kitab Wahyu. Ini ada di kitab Wahyu, ini ada di kitab Daniel. Jadi beda. Kalau Wahyu diberikan keseluruhannya dari pertama kali yang menganiaya Israel. Tetapi pada saat di Nebukadnezar diberikan hanya pada saat pemerintahan Nebukadnezar. Dia menghilangkan 2 karena Syria udah lampau. Jelas ya, Syria udah kalah, Egypt udah kalah. Jadi kalau pada saat kenapa beda? Ini adalah di kitab Revelation, kitab Wahyu. Ini adalah di kitab Daniel pada saat pemerintahan Nebukadnezar. Nah, yang menjadi kepala adalah mulai dari Nebukadnezar sendiri. Kita lihat ya, bahwa pertama adalah Egypt, Mesir kemudian dikalahkan Syria dikalahkan Babylon dikalahkan Persia itu Iran, kemudian dikalahkan Yunani, Rom dikalahkan oleh Islamik, dan Tentos itu adalah jari-jari. Jari-jari ini adalah pemerintahan yang akan datang pada saat Antikris. Jadi pemerintahan ini belum tahu siapa, nanti akan datang setelah Antikris. Karena pada saat ini belum tahu ini siapa. Tapi pemerintahan itu pemerintahan yang akan datang setelah Antikris. Dan mereka ditabiskannya barengan. 10 kerajaan akan ditabiskan bersama-sama. Kalau ini kan sendiri-sendiri. Hanya Tentos ini akan dibaringkan pada saat menang perang nanti. Perang dunia 3 menang, nanti 10 kerajaan akan ditabiskan bersama-sama. Setelah perang dunia 3, pemenangnya itu akan ditabiskan. Dan ini yang muncul sebagai Antikris. Salah satu di antaranya yaitu tanduk kecil, itu yang menguasai di antaranya. Yuk kita lanjut. Sementara itu lanjutnya ya, ayat 9, aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkorban. Suatu sungai api timbul mengalir dari hadapannya 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa-laksa belasasa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukanya kitab-kitab. Mene tekel ufarsin. Kamu ditimbang. Pemerintahan kamu di dunia ditimbang terlalu ringan. Dan saat ini aku menghukum, menghajar.
Jadi pada akhirnya Tuhan akan duduk untuk menghakimi bangsa-bangsa, orang-orang yang sudah dikasih kuasa oleh Tuhan menghakimi, dan mereka akan dihukum karena dianggap pemerintahanmu tidak adil, tidak benar di mata Tuhan. Yuk lanjut. Kemudian 11 ya. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Akhirnya binatang itu jadinya di mana? Dibunuh. Jadi jangan khawatir. Nanti akhirnya Antikris juga dibunuh. Nggak usah takut ya. Tubuhnya dibinasakan dan diarahkan ke dalam api dan dibakar. Juga kekuasaan binatang yang lain tadi dicabut. Ya, dan jangka hidup mereka ditentukan pada waktu saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan di langit seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia, dibawa ke hadapannya. Diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, karena penglihatan yang kulihat itu menggeliasahkan aku. Kita lihat bahwa nanti antikris, bis, semua yang jahat, termasuk nabi-nabi palsu, nanti yang suka ngojok-ngojoi Roma untuk menyalibkan Yesus, ingat? Nah, itu akan di burning fire. Itu kesudahannya sudah ditulis sama Tuhan. Bahkan nanti Yesus sendiri akan diberi tahta pemerintahan untuk memerintah bumi, mengganti raja-raja itu. Semua pemerintahan di dunia akan dicabut sama Tuhan, dihancurkan, dan dikasihin ke Yesus sebagai rajanya yang memerintah di bumi. Jadi kita sudah tahu ya, the ending very good ya, bahwa kita sudah tahu bahwa Yesus akan datang untuk memerintah, menggantikan semua raja-raja di dunia. Hanya satu yang memerintah, yaitu Yesus saja. Tidak ada raja lain. Kita orang-orang yang percaya, orang-orang kudus dikasih pemerintahan raja-raja kecil. Makanya kenapa kita sering sampai akhirku menutup mata, ku terima mahkota. Mahkota itu bukan mahkota. Mahkota adalah pemerintahan, mahkota adalah kekuasaan. Jadi barang siapa yang menerima mahkota, dia akan memerintah bumi. Amin. Yes. Jadi kita lihat, jadi mahkota bukan kayak mahkota-mahkota. Mahkota yang dari Tuhan Yesus akan diberikan oleh Yesus kepada orang-orang kudusnya, dan dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk memerintah dunia. Ya. Jadi siap-siaplah kita menjadi imam, siap-siaplah kita menjadi pemerintah, raja-raja yang dipilih oleh Yesus. Yuk kita lihat ayatnya lanjut. Kita lihat, lalu ku deketi salah seorang dari mereka berdiri di sana, ku minta penjelasan tentang semuanya itu, maka berkatalah kepadaku, diberitakanlah kepadaku maknanya. Binatang besar yang 4 ekor ialah 4 raja yang muncul dari bumi. Ya, 4 raja yang muncul dari bumi. Atas Nebukadnezar. Ya, kemudian Cyrus Medo Persia, kemudian Alexander the Great, dan kemudian Roma. Muncul dari bumi. Kita lihat. Sesudah itu orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Sesudah itu orang-orang kudus akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat. Nah, jadi kita tahu akhirnya semua pemerintahan dunia akan dihancurkan, dan orang-orang kudus yang mendapat mahkota akan menerima pemerintahan dan memerintah bersama Yesus. Lalu aku melihat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yaitu tanduk yang mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong dan tumbuh sebagai, sehingga patahlah 3 tanduk dan lebih besar rupanya dari tanduk itu.
Patahlah 3 tanduk itu artinya apa? Jadi ada 3 kekuasaan negara yang tidak sesuai dengan tanduk ini akan dihancurkan. Setiap orang yang menolak atau rebel, melawan mandat daripada Antikris nanti akan dihancurkan dan dia akan berkuasa dan tanduk ini akan menjadi semakin besar. Yuk kita lihat ayatnya. Nah, kita lihat nih bahwa profesi, jadi ini adalah mimpi dari Nebukadnezar, ini adalah mimpi daripada Daniel, ya. Ini juga mimpi daripada Daniel. Jadi Daniel dikasih mimpi 2 kali untuk menegaskan rencana Tuhan di akhir zaman. Yuk kita lanjut. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang kudus. Tanduk tadi berperang melawan orang kudus. Orang kudus itu adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dan mengalahkan mereka. Sampai lanjut usianya datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus. Milik yang maha tinggi dan waktunya datang orang kudus memegangnya. Jadi tanduk itu akan terus berperang menganiaya orang-orangnya Tuhan. Sampai Tuhan datang sendiri menegakkan pemerintahan di bumi. Maka demikianlah katanya binatang yang keempat adalah kerajaan keempat yang akan itu sudah ada belum? Belum. Yang akan ada di bumi dan akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan semua bumi. Seluruh bumi ditelan loh. Menginjaknya dan 10 tanduk adalah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Jadi nanti pada saat selesai 10 raja akan muncul kemudian. Ya, 10 raja akan muncul kemudian, sesudah mereka akan muncul seorang raja. Nah, dari 10 itu akan muncul seorang raja yang akan merendahkan raja-raja. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa artinya 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun, dan setengah masa. Artinya 3,5 tahun. Ini artinya Great Tribulasi yang 3,5 tahun akan dipimpin oleh raja yang mengalahkan 10 raja. Raja yang muncul sebagai tanduk kecil di antara 9 raja. Dan dia akan menentang dan menganiaya orang kudus, tapi dikasih waktu sama Tuhan, tidak selama-lamanya. Berapa masanya? 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun raja itu yang bersama 10 orang ditabiskan bareng-bareng. 1 orang yang akan tumbuh dan dia akan menganiaya orang-orang Kristen selama 3,5 tahun. Ya, kita lihat ini adalah masa Roman Empire, itu kerajaannya terpecah. Sudah terpecah menjadi kerajaan Jerman, Inggris, Swiss, Prancis, Italia, Portugis, Spanyol, dan Heruli, Vandal, Ostrogoth. Jadi ini bukan Antikris, tetapi kerajaan Roma saat itu sudah, Roma itu kaki kiri, kaki kanan. Jadi Roma jadi terbagi menjadi Roma West dan Roma East. Ya, Roma West itu Roma Barat dan Roma Timur. Jadi mereka sudah terpecah menjadi kerajaan kecil-kecil. Kemudian, ya. Setelah besar kemudian dipecah sama Tuhan dan dimasuk kerajaan Islam, kemudian mendirikan Masjid Al-Aqsa, merampas Roma. Ya, sebenarnya Roma bukan siapa-siapa lagi. Yuk lihat yuk lanjutnya. Lalu majelis pengadilan akan diduduk. Tuhan berduduk lagi. Majelis pengadilan duduk dan kekuasaan akan dicabut. Kekuasaan Antikris akan dicabut daripadanya, dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kuasaan, kebesaran, dan kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan dan mengabdi patuh kepada mereka. Jadi pemerintahan di dalam dunia ini, utara, timur, selatan akan diberikan kepada orang-orang kudusnya. Ya, yang pemerintahannya kekal, dan makanya kita bilang kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ya. Kemudian sekianlah berita ini. Adapun aku Daniel, pikiran ini sangat menggelisahkan aku sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Makanya mahkota ini jangan dianggap sembarang mahkota.
Berbahagialah setiap orang yang bertahan di dalam pencobaan. Apabila dia tahan uji, dia akan menerima mahkota. Ya, begitu mahkota kita menerima mahkota, kita akan menjadi pemerintah bersama Kristus di dunia ini, menggantikan pemerintahan yang sudah dicabut tadi oleh Tuhan. Ya, jadi aku terus melihat semua penglihapan tanpa datang di awan-awan, seorang manusia seperti anak manusia datang kepada Yesus, dikasih pemerintahan ke seluruh dunia. Dan Yesus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Kemudian lanjut yuk. Nah, kita lihat apa yang dilakukan. Bukankah Yohanes juga mempersiapkan kedatangan Yesus? Ingat Yohanes Pembaptis mempersiapkan tidak kedatangan Yesus? Ya tak? Pada saat dia baptis, aku mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ada enggak yang mempersiapkan jalan bagi Antikris? Ada. Yaitu kalau Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Yesus dan umat-umatnya mempersiapkan kedatangan Yesus, ada orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Antikris, yaitu nabi-nabi palsu dan agama palsu. Ayo kita belajar yuk. Penyesatan sebelum Antikris muncul. Antikris sudah muncul, yes. Sudah muncul belum? Udah. Nero Antikris bukan? Antikris. Setiap orang, Hitler Antikris bukan? Antikris. ISIS Antikris bukan? Antikris. Semua Antikris. Tapi yang belum muncul ini, itu menjadi lebih besar dari semuanya. Jadi yang akan dimunculkan itu nanti. Tapi Antikris itu adalah orang yang menolak Kristus. Betul. Dari dulu Antikris sudah ada, Bu. Ya memang. Itu adalah Antikris untuk mempersiapkan Antikris yang akan datang. Ya. Jadi kita lihat ada 5 poin yang tanduk kecil lakukan. 1, mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi, menganiaya umat Allah, berusaha mengubah waktu dan hukum, muncul setelah kerajaan Katolik berakhir di antara 10 tanduk, melambangkan 10 negara, mengalahkan 3 negara. Diberikan kepadanya kuasa selama 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 3,5 tahun untuk pemerintahan Antikris. Ini mereka, kalau kita lihat apa yang terjadi pada zaman Roma Katolik, itu kemudian Paus kan waktu itu gereja mentabiskan raja-raja. Dia memegang pemerintahan pada raja-raja, sebagai penasehat raja, seperti pada zaman Yesus kepada Pontius Pilatus, waktu Roma Katolik, kerajaan Roma yang menyalibkan Yesus, ya kan? Kemudian kita lihat dalam usaha untuk menentang kepercayaan bangsa Aryam dari 3 tanduk, yaitu Heroli, itu Kaisar. Nah, kalau Kaisar ini zaman Roma, pemerintahan Roma apa? Kaisar. Kemarin saya sudah jelaskan pemerintahan Roma Kaisar itu menunjuk uskup Roma sebagai kepala jemaat Kristen untuk menangani bangsa yang dianggap para bidat, maka terjadilah transisi kekuasaan antara kekafiran dan Roma. Saat Roma jatuh, mereka menjadi kecil-kecil, sehingga hanya terjadi papal Rom. Papal itu adalah kepausan, Roma kafir sudah jatuh. Dan kita lihat bahwa pada zaman dulu, sekarang juga masih ada loh di England ya, penabisan Prince of Charles ya, oleh uskup ya, untuk oleh gereja ya, di England ya, London ya, pentabisan Pangeran Charles oleh gereja ya. Kita bisa lihat itu yang terjadi pada zaman Roma dan zaman sekarang. Yuk, sudah terjadi. Kita lihat kekristenan Eropa saat nubuatan ini pada zaman tanduk kecil berpusat pada Roma. Kekuasaan baru adalah kerajaan sebelumnya dengan menggabungkan agama dan politik dalam satu kekuasaan, yaitu kepausan Roma. Sekarang kekuasaan Roma sudah habis, tinggal kecil-kecil, tinggal sekarang yang terjadi adalah kepausan Roma. Kita lihat bahwa aku melihat tanduk itu berperang melawan orang kudus, mengalahkan mereka. Usianya sampai lanjutnya datang dan berikan kepada orang-orang kudus yang maha tinggi, dan saat waktunya datang memegang pemerintahan. Ingat, pada saat itu orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang yang menentang pemerintahan dianiaya, yang menentang hukum dianiaya.
Mereka membuat hukum baru dan setiap orang harus mentaatinya. Ingat pada saat Nabukadnezar bagaimana hukum baru dibuat, barang siapa yang tidak menyembah patung raja akan dibuang ke lautan, akan dibuang ke api, tungku api. Itu adalah peraturan baru dan banyak akan dibuat peraturan baru ini. Jadi mereka menentang Maha Tinggi dengan jadi istilahnya pada saat itu gereja menentang Maha Tinggi dengan membuat dirinya sebagai raja. Kemudian kita lihat ya, kita baca ayatnya, ia menentang Maha Tinggi dengan dijuluki menyatakan sebagai Allah, memasukkan tradisi penyembahan berhala ke dalam peribadatan gereja dan mengampuni dosa. Bisakah manusia mengampuni dosa? Tidak bisa. Dan menyatakan diri kepada Allah. Kita lihat ayatnya yang atas. Tidak kelihatan. Paus Innocent III menyatakan bahwa uskup Roma adalah wakil di atas dunia, bukan semata-mata manusia, tetapi Allah. Dia adalah wakil Kristus dan adalah benar-benar Allah. Ini dari Extravaganza The Pope John pasal 12, Declaramus kemenangan akhir. Dia menentang Maha Tinggi dan dijuluki sebagai Allah, memasukkan tradisi penyembahan berhala ke dalam peribadatan gereja dan mengampuni dosa. Tidak bisa seorang manusia ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa datangnya kepada Allah. Karena tidak bisa seorang orang yang berdosa mengampuni dosa orang. Harus orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus sendiri orang yang tidak berdosa. Kita lihat bahwa patung-patung dan gambar-gambar pertama diperkenalkan dalam gereja, pertama bukan untuk disembah, tetapi sebagai pengganti buku, memberi petunjuk kepada mereka yang tidak dapat membaca dan menyerahkan penyerahan di dalam pikiran orang-orang lain. Seberapa jauh tindakan mencapai tujuan adalah diragukan. Tetapi walaupun tidak tercapai, hal itu segera tidak lagi demikian. Dan telah diketemukan bahwa patung-patung dan gambar-gambar yang diperkenalkan di dalam gereja telah lebih menggelapkan daripada menerangi pikiran orang-orang bodoh dan bersikap masa bodoh, sebagai gantinya meninggikan penyerahan orang yang berbakti. Jadi sebenarnya mereka bermaksud untuk mengarahkan pikiran orang kepada Allah, tetapi berakhir dengan pengalihan pikiran mereka dari Allah Bapa kepada penyembahan benda-benda ciptaan. Jadi mereka sudah membuat patung-patung sebagai yang tadinya sebagai image saja, tetapi sebagai penyembahan. Kita lihat bahwa tradisi penyembahan berhala masuk ke dalam gereja. Penyembahan berhala atau patung adalah satu kejahatan kekristenan yang menyusup ke dalam gereja secara sembunyi-sembunyi dan hampir tanpa disadari, tanpa kemangatan. Kejahatan ini menyimpangkan ajaran lain bidat tidak terjadi dengan sendirinya. Kalau kasus kejahatan akan berhadapan langsung dengan sensor ketat. Tetapi memulainya dengan penyamaran-penyamaran yang biasa, sangat pelan-pelan, berangsur-angsur dipraktekkan satu persatu, sampai akhirnya terbenam ke dalam penyembahan berhala. Bukan saja tanpa perlawanan yang efisien, tetapi tanpa protes. Dan bila mana akhirnya suatu usaha dilakukan memberantas kejahatan sudah ditemukan sudah terlalu dalam. Bahwa makhluk ciptaan lebih dari penciptanya. Yuk kita lihat ayatnya lanjutnya yuk. Kita lihat bahwa hukum pertama berkata apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi kita lihat, ini kita percaya ya bahwa untuk mengasih jalan kepada Antichrist ada 3, yaitu setan adalah dragon, kedua the beast itu adalah setan yang diberi hati tadi binatang yang diberi hati manusia, yaitu the beast, dan false prophet, yaitu nabi palsu. Jadi nabi palsu itu mempersiapkan datangannya Antichrist. Kita lihat bahwa Satanic Trinity adalah dragon, adalah beast yang diberi hati manusia. Jadi dia akan adalah kerajaan atau kingdom manusia, dan adalah nabi palsu sebagai penasehatnya. Lalu dalam kerajaan akan adalah persatuan antara politik dan agama. Kemudian kita lihat jangan ada padamu Allah lain. Kita lihat bahwa penyembahan berhala mulai dari Konstantin. Setelah Roma, Konstantin adalah Emperor Konstantin create the Sunday-law. Ya, Sunday-law itu adalah penyembahan kepada dewa matahari. Kita lihat
bahwa ini adalah dewa matahari. Dewa matahari, dia tidak menyembah kepada Allah yang hidup, tapi ciptaan. Kita lihat bagaimana penyiasatan itu banyak terjadi masuk ke dalam gereja pada saat di Roma. Yuk kita lihat, lanjut. Kemudian bagaimana mereka merubah waktu dan hukum. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kita lihat bahwa pagan idol, kita lihat dari pagan idol, Roman Katolik, kita lihat monumen pagan idol, yaitu tadinya masuk ke Yunani ya. Yunani diubah menjadi gambar Maria, Peter dan Paul. Dirubah dari dia adopsi daripada Babylon, adopsi dari Mesir, adopsi dari Yunani masuk ke dalam gereja. Diganti gambarnya menjadi gambar Peter, Maria, dan Yesus. Agama disatukan dengan politik, sehingga apa yang diajarkan agama dicampur adukan dengan kebiasaan kekafiran. Mereka yang tidak mengenal Tuhan akan membuat mereka juga mau ikut bergabung dalam satu perubahan. Jadi akan ada nanti di akhir zaman ini akan penyatuan antara agama dan politik. Yuk lanjut. Kemudian berusaha mengubah waktu dan hukum. Kita tahu, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ingat bahwa hari Sabat itu harusnya hari apa? Sabtu ya. Kita dirubah jadi Minggu. Karena ada perubahan di dalam Council of Laodicea di Katolik. Yuk kita lihat. Kemudian lanjutnya, kita berusaha mengubah hukum dan waktu. Ini yang dilakukan kepausan, yaitu menganiaya orang kudus, panglima bala tentara, merampas peran Yesus sebagai imam, menggantikan peran sebagai pemimpin gereja, menjatuhkan bintang-bintang, mengubah hukum. Hukum kedua dihapus, diganti hukum hari Sabat, diganti hari Minggu. Kita lihat bahwa ada yang dirubah di sini. Jangan ada padamu patung, dirubah di sini. Jangan adamu patung, idol, di sini dirubah. Harusnya ini ya 10. Kita lihat, jangan adamu patung-patung, di sini dirubah. You shall not take name of the Lord. Jangan menyebut nama Tuhan, tetapi patung dirubah. Jadi merubah hukum Tuhan, dan mereka membuat hukum baru. NWO adalah New World Order di Mount Sinai. Kemarin barusan pertemuan di Mount Sinai merubah hukum, dan kita tahu memberkati LGBT. Apakah diperkenankan? Tidak boleh memberkati LGBT. Jadi mereka memberkati LGBT. Kita tahu bahwa apakah Allahmu oke dengan pemberkatan sesama jenis? Tidak, karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Kevin, untuk menjadi keluarga, ya, bukan Hawa dan Ani, Hawa dan Siti, tidak ada. Ya, Tuhan memberkati Adam dan Hawa, bukan Hawa dan Ani atau Adam dan Kevin. Jadi ini semua adalah pelanggaran, adalah rebellion melawan secara terang-terangan hukum Tuhan. Yuk kita lanjut. Kita lihat bahwa ini adalah pembantaian yang terjadi pada saat mereka membuat hukum baru. Yang paling parah adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan, itu yang akan dianiaya. Mulai Roma kepausan memimpin, ini zaman Roma ya. Zaman Roma gereja memiliki pimpinan yang tertinggi, mulai mereka membuat hukum, barang siapa tidak taat pada hukum itu akan dianiaya. Itu jadi istilahnya pada zaman Nebukadnezar, pada zaman Daniel di Lion Den itu apa? Di kandang singa, itu akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Jadi ini sudah latihan dulu. Istilahnya mereka dilatih dulu untuk mengikuti ajaran dia, supaya pada saat Antikris muncul, mereka bisa menerima pemerintahan, kekuasaan, kepemimpinan Antikris dengan senang hati. Karena mereka sudah jauh dari hukum Tuhan. Pada saat orang itu jauh dari hukum Tuhan,
Mereka sudah tidak peduli sama Tuhan. Mereka menerima kepemimpinan Antikris dengan siap. Jadi ini tugasnya nabi palsu atau guru-guru palsu untuk mempersiapkan kedatangan Antikris. Ya, yuk kita lanjut. Nah, kemudian kita lihat penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan. Pada ini kita lari ke ayat 8:1-9. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Ini yang ayat berikutnya, si Daniel mendapat penglihatan baru, ditegaskan lagi. Kita lihat ayatnya. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, yaitu Media Persia, satu lebih tinggi. Tadi apa? Bear itu apa? Beruang, satu lebih tinggi. Yes, Persia lebih tinggi. Satu lebih tinggi, tetapi yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, utara, dan ke selatan. Jadi menanduk ke barat itu menguasai seluruh utara, barat, dan selatan. Tidak ada seekor binatang yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Ini adalah mimpi Daniel yang kedua. Dia melihat domba dan kambing. Jadi domba itu adalah Yunani, adalah kemudian adalah rem itu kambing itu adalah domba itu adalah Medo Persia, goat itu kambing adalah Yunani. Jadi dia melihat dia di posisi antara pertempuran dua negara, Yunani dan Medo Persia. Yuk lanjut yuk. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Kambing itu, jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan, ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkan kedua tanduknya. Berarti kalau dipatahkan, kekuasaannya diambil. Betul. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya di bumi, diinjak-injak, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada kekuasanya, patahlah tanduk yang satu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar sampai bala tentara langit, dan dari bala itu binatang-binatang dijatuhkan ke bumi dan diinjak-injaknya. Dan muncullah tanduk kecil. Tanduk kecilnya adalah ke pemerintahan Antikris yang muncul dan menguasai seluruh bumi. Ya, jadi ini adalah chapter 8, bahwa vision of the ram, jadi tanduk yang besar itu akan menguasai seluruh bumi. Jadi dari tanduk yang besar dia akan menguasai seluruh bumi dan memimpin seluruh bumi. Itu adalah kekuasaan Antikris. Yuk kita lanjut. Nah, tafsiran domba jantan dan kambing juga. Domba jantan yang kau lihat adalah kedua tanduknya adalah Raja Media Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat adalah Raja Yunani. Dan tanduk besar yang diantara keduanya adalah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu menjadi 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat dulu. Yuk lanjut yuk. Yuk lanjut. Nah kita lihat, dan aku ingin, Daniel 7 ayat 19-20. Dan aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda. Tadi binatang keempat tadi yang punya 10 tanduk. Yang the beast itu adalah binatang yang timbul untuk Antikris, dipersiapkan untuk Antikris muncul. Yang berbeda dengan segala binatang yang lain,
dan gigi besinya, gugu tembaganya melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk lain, tanduk yang mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Jadi kalau pada saat itu akan ada pemerintahan antikris yang mengalahkan 3 pemerintahan lainnya, sehingga tinggal 7. Dan yang lebih besar rupanya dari tanduk yang lain. Jadi Rom, kita lihat dari kerajaan Roma sampai terbentuknya kaki yang 10, itu nanti adalah 10 kerajaan antikris. Dan 1 tanduk itu besar sekali, dia akan menjadi pemimpin dari kerajaan-kerajaan. Tadi ya, tanduk yang besarnya sampai ke seluruh dunia. Jadi kita lihat dari kerajaan Roma itu ini ya, kaki ya, sampai ke mana ini, ke mana telapak kaki ini ya, nanti akan mixing, kemudian sampai ke jari-jari itu 10 kaki, nanti akan munculnya kerajaan antikris. Kita lihat Roma dari 168 BC 476 AD ya. Ini adalah kerajaan antikris berapa? 476 AD sampai sekarang. Jadi 1 tanduk dari sekian ini raja. Nanti akan 1 raja, muncul raja yang akan menguasainya. Siapa rajanya? Siapa tanduknya? Siapa 10 tanduknya? Minggu depan. Datang lagi. Yuk kita lanjut. Ya, kita tahu bahwa adalah vision dari Daniel adalah Babylon, Medio Persia, Greece. Ini adalah vision dari yang dikalahkan-kalahan, dan inilah adalah yang merupakan kerajaan antikris. Antikris dan raja-raja di atasnya, dan 1 tanduk yang menjadi raja yang diberi mahkota. Siapakah itu? Kita lanjut minggu depan. Ya, oke, semua masuk dulu. Kita lanjut minggu depan, karena kalau tak lanjutin sekarang nggak bakal selesai. Minggu depan, tolong minggu depan dikasihin ya. Yang minggu depan apa? Minggu depan ya, minggu depan loh, bukan ini dong. Minggu depan ya. Untuk minggu depan kita memahami nubuatan akhir zaman. Kita akan belajar siapa si tanduk kecil pemerintahan antikris dan kerajaan Kristus yang akan datang. Bu, siapa 10 jari, siapa antikris, siapa tanduk kecil, kita belajar minggu depan. Minggu depan kita akan kasih tahu siapakah tanduk kecil, siapakah pemerintahan antikris itu, dari 10 tanduk itu siapa-siapa, dan pemerintahan Kristus yang akan datang. Kalau pemerintahan itu sudah tahu dong, pasti Tuhan yang akan menghancurkan. Tuhan Yesus akan datang pada Armageddon untuk menghancurkan semua pemerintahan dunia. Amin. Dan kita orang-orang Kristen, orang-orang yang hidupnya berpegang kepada firman-Nya, yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan minggu depan saya akan lanjutkan mengenai tanduk. Yuk. Ingat, kalau penganiayaan terjadi pada zaman Roma Katolik, pada zaman Nebukadnezar, pada zaman Raja Darius, si Daniel dilempar ke dalam gua singa karena tidak mau mentaati hukum raja. Kalau zaman Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam tungku api karena tidak mau menaati hukum raja. Karena raja yang akan datang nanti mau berkuasa dan mau disembah. Dan karena raja mau berkuasa dan disembah. Dan pada akhir zaman nanti akan dibuat hukum yang sama. Barang siapa tidak menyembah raja yang akan datang nanti, yaitu si antikris, dia juga akan dibuang ke tungku atau akan dilempar ke gua singa atau akan dibunuh. Siapkah engkau sebagai Daniel? Apakah kita semua siap sebagai Daniel? Apakah kita siap sebagai Sadrak, Abednego?
yang tidak menyayangkan nyawa kita, ataukah kita mau tunduk kepada perintah Raja? Itu yang akan terjadi di masa yang datang. Tapi Tuhan berkata, diberkatilah orang yang tetap bertahan dalam pencobaan. Pada saat mereka tetap bertekun, mereka akan menerima mahkota yang Tuhan janji. Dan mereka akan menerima memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ingat, pemerintahan Antikristus sudah dipersiapkan. Banyak pengajaran-pengajaran palsu yang tidak fokus pada firman, untuk menjauhkan engkau dari firman. Pada saat kau jauh, kau akan menerima peraturan-peraturan, menerima antikristus dengan sukarela. Tetapi orang yang hidupnya terus taat pada Tuhan, bertekun mencari Tuhan, dan berpegang pada firman-Nya, sekali-sekali engkau akan diangkat kepada Tuhan. Kau tidak akan melewati masa itu. Keluarlah engkau dari itu, dan Tuhan akan menjemput engkau di awan-awan. Tetapi barang siapa yang kalah dan tidak bertekun dan tetap tertinggal di bumi, ingatlah perkara pada Sadrak, Mesak, Abednego. Ingatlah perkara Bani Daniel yang tidak menyayangkan nyawanya. Dan pada saat itu Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Upahmu akan diberikan dan surga sudah menanti engkau. Tetaplah bertekun dalam cobaan, karena upah sudah menanti. Dalam nama Yesus saya percaya.